Halo semua, apa kabarnya hari ini? Di video kali ini saya akan share cara membuat roti. Di sini saya membuat dua jenis, roti tawar dan roti manis, tetapi dalam satu resep. Di sini saya akan share cara membuat roti dengan tanpa bahan pengawet ataupun bahan pelembut, tetapi rotinya sangat lembut, bahkan lembutnya tahan berhari-hari. Di sini saya sudah uji coba, ini tahan berhari-hari tanpa pelembut. Nah, untuk yang mau tahu resepnya, saksikan videonya sampai selesai ya, jangan di-skip. Langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat adonan nyudane. Karena hari ini saya akan membuat roti takaran 1 kg. Jadi untuk tepungnya saya gunakan 200 gram tepung terigu protein tinggi. Kemudian saya juga akan timbang air putih. Di sini saya gunakan 250 gram. Untuk takaran airnya bisa menggunakan gelas ukur 250 ml ataupun ditimbang 250 gram. Selanjutnya air yang sudah kita takar tadi ini kita masak hingga mendidih. Kemudian akan disiramkan di atas tepung terigu protein tinggi yang sudah disiapkan tadi. Nah, setelah kita siramkan air panas di atas tepung ini, seluruh adonan ini kita akan campur merata. Jadi sebisa mungkin menggunakan alat, entah itu sendok kayu ataupun pakai spatula karena adonan ini sangat panas ya teman-teman. Di sini saya campur merata seluruh adonan sampai semuanya benar-benar menyatu antara tepung dengan air panasnya dan sudah tidak ada tepung yang bergerindil. Nah, setelah adonan sudah tercampur rata, ini kita sisihkan. Kemudian saya akan siapkan terlebih dahulu plastik wrap. Kemudian kita akan simpan adonan ini, kita akan kemas di dalam plastik wrap atau di dalam wadah tertutup lainnya. Kemudian ini akan saya simpan di dalam kulkas selama semalaman. Nah, ini adalah resep rahasia untuk membuat roti yang lembut dan tahan berhari-hari. Nah, untuk adonan nyudanenya ini kita minimal simpan 6-8 jam ya. Oke, setelah semalaman kita akan membuat rotinya. Pertama-tama saya masukkan tepung terigu 1 kg, kemudian saya tambahkan 140 gram gula pasir, 18 gram ragi instan, kemudian kita akan aduk seluruh bahan kering ini. Kenapa 140 gram saja gula pasir? Karena saya membuat adonan roti tawar dan adonan roti manis secara bersamaan. Selanjutnya saya akan masukkan adonan cairannya. Di sini saya gunakan 760 ml, campuran 300 gram susu, 3 butir telur dan ditambahkan air es sampai cukup 760 ml. Kemudian saya masukkan adonan nyudanenya ini. Adonannya kita potong-potong supaya mudah tercampur pada saat di mixer. Nah, setelah kita masukkan semuanya, ini sudah siap untuk di mixer. Saya menggunakan mixer khusus untuk membuat roti, tapi kalau teman-teman mau menggunakan tangan juga boleh. Tetapi karena saya terbiasa untuk menjual, jadi saya menggunakan mixer yang khusus untuk roti teman-teman. Nah, pada saat memasukkan adonan pertama ini, saya menggunakan mixer dengan kecepatan sedang. Ini saya percepat supaya videonya tidak terlalu lama. Nah, setelah seluruh adonan tercampur merata dan sudah setengah kalis, saya akan tambahkan margarin. Saya gunakan 65 gram margarin. Nah, di sini saya harusnya menambahkan juga garam 1 sendok teh, tetapi karena saya merasa margarinnya sudah cukup asin, jadi saya tidak tambahkan garam teman-teman. Tetapi jika menggunakan butter untuk membuat adonan roti ini, sebaiknya tetap menggunakan garam ya. Oke, kita lihat adonannya sudah cukup kalis. Kita tes window pan. Di sini kita lihat adonan sudah sangat elastis, tidak mudah sobek, dan sudah terlihat window pan-nya pada saat ditarik. Oke, selanjutnya kita akan istirahatkan adonan. Sebelum diistirahatkan, ini diolesi terlebih dahulu dengan margarin atau minyak, tetapi saya tidak video teman-teman.
Kemudian kita istirahatkan minimal 15 menit. Nah, setelah adonan diistirahatkan, ini adonan menjadi lebih lentur dan lebih mudah untuk dibentuk. Selanjutnya kita akan potong-potong sesuai dengan kebutuhan loyang yang kita gunakan. Saya gunakan loyang yang berbeda untuk roti tawar, kemudian untuk roti manisnya juga menggunakan loyang dengan ukuran yang lain, sehingga untuk ukuran setiap roti ini kita akan timbang berdasarkan kebutuhan loyang. Nah, untuk menghitung kebutuhan setiap loyang itu caranya sangat mudah, teman-teman. Jadi cukup menambah dikalikan panjang kali lebar kali tinggi atau volume loyang. Kemudian karena loyang saya loyang terbuka, itu dibagi dengan 4,5 untuk mendapatkan jumlah adonan keseluruhan yang akan dimuat di dalam loyang, setiap loyang. Selanjutnya setelah seluruh adonan kita potong, ini saatnya kita membentuk setiap adonan. Nah, jangan lupa setiap gas-gas yang ada di dalam adonan ini kita buang. Selanjutnya kita akan rolling adonan membentuk ukuran loyang masing-masing. Oke, di sini saya membentuk ukuran berdasarkan ukuran loyang roti tawar terlebih dahulu. Saya bagi menjadi 3 bagian, kemudian kita akan masukkan ke dalam loyang. Nah, ini ukurannya sudah sangat pas. Saya kalikan panjang kali lebar kali tinggi dibagi 4,5. Nah, selanjutnya untuk roti tawar dengan ukuran kecil, ini saya gunakan hanya 1 adonan saja. Kemudian kita akan masukkan ke dalam loyang dan didiamkan sampai mengembang. Begitupun untuk roti manisnya. Jadi untuk roti manisnya ini saya hanya isi dengan keju dengan meses seres. Kemudian kita akan susun menjadi roti kasur di dalam loyang-loyang ini. Di sini saya gunakan 5 buah adonan roti untuk 1 loyang roti kasur. Nah, untuk memudahkan memberikan tanda, di sini saya tetap topping. Untuk adonan yang menggunakan keju, ditopping dengan keju, dan untuk yang menggunakan meses, saya topping dengan meses juga. Nah, teman-teman, ini adonan yang sudah saya diamkan kurang lebih 1 jam. Ini sudah mengembang sempurna dan siap untuk dipanggang. Karena saya menggunakan oven gas dengan kapasitas yang cukup besar, jadi untuk pemanggangannya saya lakukan sekaligus. Nah, di sini sudah matang, teman-teman, bisa kita lihat. Di sini serat-serat rotinya sangat panjang dan sangat lembut. Saya sudah beberapa kali tes untuk resep ini. Sekalipun disimpan di suhu ruang, ini bisa tahan 3-4 hari di dalam wadah yang tertutup rapat. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat, teman-teman.